Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Amarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan topik 11 yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi di mana data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Di sini kita hanya mereview saja di mana pengujian autokorelasi ini dilakukan pada data sekunder. Kalau data primer itu memang sudah tidak bisa, perbedaannya itu terletak di autokorelasi untuk uji asumsi klasik. Kalau yang primer itu ada di uji validasi. Nah, ini kita hanya mereview saja. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, kemudian ada uji statistiki, Box-Pierce dan L-Jumbox serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antara variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson ini, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji Dewey, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 minus DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D atau Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 minus DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di mana 4 minus DU dan 4 minus DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di mana 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Lalu yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Dan yang ketiga, memanipulasi data. Memanipulasi data itu contohnya sebelumnya kita menguji uji normalitas, kita memanipulasi datanya agar datanya itu normal. Pas diuji autokorelasi malah ada autokorelasinya. Jadi itu bisa dibilang memanipulasi data sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada menggunakan data yang tidak empiris. Lalu di sini ada uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes ini, di mana jika nilai eksepsi total lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Dan sebaliknya, jika nilai eksepsi total lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Ada penyembuhan data pada uji heteroskadistisitas, di mana data teridentifikasi terdapat gejala heteroskadistisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskadistisitas dalam model regresi, dalam kasus pengujian heteroskadistisitas dengan uji Glasser, seringkali terdapat gejala heteroskadistisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskadistisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya gejala heteroskadistisitas, seperti uji heteroskadistisitas dengan grafik scatter plot,
uji part, dan uji Y. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log 10, log, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan outlier terdapat data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya. Kita ke SPSS dulu. Untuk pengujian yang pertama itu ada uji Durbin-Watson. Yang pertama itu caranya kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, setelah itu Linear. Untuk dependent kita masukkan variabel Y, dan untuk independent kita masukkan variabel X1 dan variabel X2. Untuk statistik kita checklist yang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Lalu jangan lupa di residual kita checklist yang Durbin-Watson. Lalu untuk di save, di sini kita klik yang unstandardized pada residual. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kan nilai R1-nya udah keluar. Sekarang kita kembali lagi ke data outputnya, hasil outputnya. Di sini kita bisa lihat di tabel model summary. Di sini nilai Durbin-Watsonnya itu adalah 1,072. Nah, sekarang kita ke tabel Durbin-Watson. Di sini. Nah, untuk mencari nilai Durbin-Watson itu menggunakan rumus K titik koma N, di mana K itu adalah jumlah independen, yaitu ada 2, X1 dan X2, dan N adalah jumlah sampel. Jadi untuk independennya itu 2, K-nya itu 2, dan N-nya itu 12. 12 itu dari banyaknya sampel. Di sini kita lihat dulu. Di sini ada 12. Jadi N-nya itu 12, maka kita cari di tabel Durbin-Watson itu K2 dan N-nya 12. Mendapatkan nilai, ini dia, untuk DL itu 0,122 dan untuk DU itu 1,5794. Nah, kita kembali ke data output. Maaf. Nah, di sini tadi kan nilai DW-nya itu 1,072. Sedangkan di tabel itu DL dan DU-nya itu 0,122 dan 1,5794, ya kan? Maka kesimpulan itu nilai DW terletak di antara nilai DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kita kembali dulu nih ke PPT. Nah, di sini uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 minus DU dan 4 minus DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Nah, kita bisa mengujinya lagi dengan uji Rantes atau uji statistik non-parametrik. Kita kembali dulu ke SPSS. Nah, caranya itu pertama kita klik Analyze, lalu kita klik non-parametrik, lalu kita klik Legacy Dialog, lalu kita pilih yang Run. Nah, di sini kita masukin yang unstandardized atau RES1, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya kita bisa lihat di tabel Run Test. Untuk aseptic total ini mempunyai angka 0,762, di mana lebih besar dari 0,05, makanya kesimpulannya tidak terdapat gejala autokorelasi. Kita kembali dulu ke PPT. Nah, di sini
Jika nilai eksepsi total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, seperti itu aja penjelasan untuk pertemuan 13. Selebihnya akan saya lanjutkan di pertemuan 14. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.